Hai guys, welcome back to my channel. Di video kali ini aku pengen ngebahas positif dan negatifnya semua tentang minimalis. Jadi ini cocok banget kalau kamu baru mau memulai hidup minimalis. Biar kamu itu nggak kaget dan akhirnya itu nyerah buat hidup minimalis. Beberapa yang aku ceritakan di sini itu adalah pengalaman pribadiku. Terus lainnya aku juga memasukkan beberapa sumber supaya kamu itu terbuka pikirannya buat mengerti sebenarnya minimalis itu seperti apa. Oke, biar nggak berlama-lama, ayo kita mulai aja di poin yang pertama. Jadi, sebelum kamu memulai hidup minimalis, kamu itu harus fokus. Alasan kenapa sih akhirnya kamu mutusin buat hidup minimalis. Jadi kalau aku pertama kali tersadarkan karena aku beli kamera Polaroid yang ternyata aku nggak pakai. Jadi waktu itu aku asal beli karena kepengen. Aku itu nggak mempertimbangkan kalau sebenarnya aku termasuk orang yang males bawa barang banyak waktu jalan-jalan. Jadi karena ukurannya agak bulky ya, agak tebel gitu. Jadinya aku tuh jarang bawa dan akhirnya ya udah dia cuman jadi pajangan doang di rumah. Itu aku ngerasa bersalah banget karena kan belinya juga pakai uang ya dan fungsinya itu nggak dimaksimalin, jadi kayak ngerasa mubazir aja gitu. Hal lain yang bikin aku jadi mikir banget itu karena aku ngelihat aku ngeluarin semua isi lemariku dan aku sadar baju yang ku pakai itu cuman kayak 30% paling banyak, paling ya itu aja. Terus ya udah lainnya itu cuma jadi pajangan di lemari yang aku beli karena impulsif atau karena diskon. Jadi ya itu aku ngerasa bersalah banget. Menurut Automus.ai itu ternyata milenial punya beberapa alasan kenapa akhirnya mereka beralih menjadi minimalis. Karena kondisi pandemi yang menyebabkan perekonomian para milenial ini agak terguncang. Karena kan gak sedikit orang yang di PHK. Gaji yang diterima pun gak sama seperti sebelumnya. Mungkin ada potongan atau bonus tahun itu gak keluar. Kayak ada aja yang bikin pendapatannya itu jadi jauh berkurang. Terus milenial itu mulai concern dengan lingkungan. Mereka cenderung memilih rumah yang gak terlalu besar dan memanfaatkan space yang ada, yang mana mereka itu mau nggak mau akan membatasi jumlah barang yang mereka pakai dengan ruang yang seminimal mungkin. Ini memberikan dampak baik ke lingkungan yang mana milenial menjadi tidak konsumtif dan mendukung dalam pengurangan limbah pabrik yang besar-besaran memproduksi barang-barang rumah. Terus selanjutnya mereka itu emang mulai mengurangi pengeluaran karena impulsif, karena sekarang itu sosial media bebas memberikan informasi tentang barang-barang yang lagi tren, yang lagi diskon. Itu ngebikin para milenial ini sangat boros, yang mana setelah mereka sadarin penggunaan barang yang mereka beli pun juga nggak maksimal. Ini ngebikin para milenial jadi susah buat nabung, sedangkan pasti mereka sebenarnya punya kebutuhan yang lebih penting dibanding barang-barang lainnya yang cuman keinginan sesaat. Terus para milenial ini juga menyadari kalau banyak banget orang yang nggak mampu. Jadi sebagian dari milenial ini berpikir kalau pendapatannya itu baiknya disalurkan ke orang yang kurang mampu dibanding dia bermewah-mewahan, berboros-borosan, membeli barang-barang yang sebenarnya mereka nggak perlu. Terus para milenial ini juga berpikir tentang preferensi estetik. Estetik zaman sekarang ini identik dengan sesuatu yang minimalis. Sebut aja kayak Japandi, Skandinavian, itu kan mereka malah kelihatan lebih cakep karena stylenya itu minimalis. Aku juga menyontoh beberapa dari itu dan ngerasa nyaman dengan rumah dengan tipe yang seperti itu. Terus milenial juga mulai berpikir kalau sebenarnya menjadi minimalis itu bikin mereka lebih happy dan stresnya itu jauh
jauh berkurang. Karena kegiatan yang dilakukan sehari-hari, baik itu dalam bekerja, memasak, membersihkan rumah, dan mengerjakan hobi-hobi kamu itu dengan memilih yang mana yang bikin kamu happy, itu ngebikin kamu sadar sebenarnya banyak dari yang kamu lakuin sebelumnya itu cuman berdasarkan kesenangan orang lain, bukan berdasarkan kesenangan dari diri sendiri. Dengan menjadi happy, kamu pun akan merasakan hidup yang lebih ringan dibanding sebelumnya. Terus milenial sekarang ini lebih mengedepankan yang namanya experience. Jadi pengalaman yang menyenangkan itu susah banget buat dilupain karena menyangkut dengan hati. Beda sama barang-barang yang mahal-mahal, itu cenderung kamu gampang buat lupain. Experience yang dimaksud di sini itu kayak kamu berlibur, kamu nyobain resto-resto yang menarik, atau kayak nonton konser bareng teman-teman. Itu kan pengalamannya nggak akan kamu lupain. Apalagi kalau kamu ngelakuin itu sama orang-orang yang kamu sayangin, kayak keluarga kamu sendiri. Yang kedua, kamu mesti mencari panutan kenapa akhirnya kamu menjadi minimalis. Jadi sebenarnya minimalis itu udah ada sejak lama, cuman beberapa tahun ini naik lagi gara-gara Marie Kondo. Dia punya metode KonMari yang terkenal sedunia, dan dia juga punya serial Netflix yang berjudul Tidying Up with Marie Kondo, dan punya buku tentang The Life Changing Magic of Tidying Up. Nah, buku dan serial Netflix ini menginspirasi banyak orang. Ternyata dengan memiliki sedikit barang, kamu bisa lebih happy buat menjalani hidup, dan kamu bener-bener present, kamu ada di waktu itu dengan kondisi sangat happy. Terus banyak juga nih sebenarnya selebriti dan tokoh-tokoh yang menjalani hidup minimalis. Contohnya kayak Steve Jobs, Leonardo DiCaprio, Raditya Dika, dan Cinta Laura. Mereka cenderung gak terlalu peduli dengan uang yang dimilikinya untuk konsumsi pribadi. Ada yang berpikir kalau uang yang dihasilkan itu akan mengubah pola pikir mereka, jadinya itu kayak nggak bisa fokus dengan pekerjaan, dengan invention yang mereka sedang jalani. Terus ada juga yang merasa uang yang mereka dapatin itu baiknya disalurkan ke orang yang kurang mampu dibanding bermewah-mewahan. Terus yang ketiga, kamu mesti menghubungkan segala sesuatu yang berhubungan dengan minimalis ini dengan diri kamu sendiri. Jadi semua ini tentang kamu, bukan tentang orang lain. Aku selalu nyobain buat mengkaitkan apa yang aku lakuin ini yang berdampak banget di hidup aku. Jadi kayak berdialog dengan diri sendiri, biar sadar kenapa sih, apa sih triggernya gimana, yang berpikir akhirnya mengubah kebiasaan menjadi minimalis. Terus aku juga mengingatkan ke diri sendiri, misalnya nih, apa dampak buruk kalau aku nggak menjalani hidup minimalis? Aku nggak bisa nabung, atau rumah terasa sumpek, pokoknya semua yang menurutku itu nggak enak banget. Terus kamu juga bisa membuat target-target yang sederhana dari bulan ke bulan sampai per 3 bulan, per 6 bulan, biar kamu sadar target apa yang menjadi pertimbanganmu untuk menjalani kebiasaan yang sebenarnya nggak mudah ini. Misalnya kayak beli perintilan rumah yang nggak wajib, yang bisa bikin kamu lebih nabung kalau nggak dibeli. Yang keempat, kamu harus tahu kalau minimalis itu nggak enak. Menjadi minimalis itu nggak akan mudah, apalagi di awal-awal. Karena kamu ngubah kebiasaanmu yang sebelumnya mungkin jauh banget dari kata minimalis. Terus sekarang kamu fokus buat menjadi minimalis. Apalagi nih ya, kalau kamu tipe orang yang sedikit-sedikit ngelihat e-commerce, atau sedikit-sedikit kayak suka banget belanja ke pusat perbelanjaan. Itu pasti rasanya bakalan
bakalan susah banget. Yang pasti kamu akan shock dan stres karena semua itu. Awal-awal nih ya, kamu akan ngerasa barang-barang itu jauh lebih sedikit. Kayak hidupmu itu monoton banget. Ini disebabkan karena kamu itu habis declutter dan kayak banyak banget barang yang kamu singkirkan. Mungkin kamu punya banyak banget kegiatan. Misalnya Senin sampai Jumat kamu bekerja, Sabtu dan Minggu kamu full tuh kegiatan-kegiatan. Setelah kamu mengurangi kegiatan-kegiatan ini, kamu akan ngerasa super bosan. Dan gak jarang kamu pun ngerasa bingung, kayak kok hidupku gini-gini aja sih. Terus kamu akan ngerasa wardrobe-mu kayak semua pakaian yang ada di lemari kamu itu jadul banget atau gak kekinian lah. Apalagi nih ya, kalau kamu bandingin barang-barang yang kamu punya dengan apa yang ada di sosial media, online shop yang ngejual baju-baju tren, sedih banget sih pasti ngerasanya karena yaitu jadul banget wardrobeku. Terus nih ya, pasti teman-teman kamu tuh mulai komentar, kok kamu gak ganti baju sih, kayak bajumu itu terus. Menurutku ini adalah salah satu yang terberat karena manusia itu cenderung berfokus sama apa yang dia dengarkan dibanding apa yang mereka rasakan. Yang kelima, aku saranin buat kamu gak menyeleksi hobi-hobi terlalu ekstrim. Jadi hobi itu adalah sesuatu yang kamu senengin, yang kamu sering lakukan secara konsisten. Kalau kamu menghilangkan hobi-hobi itu, namanya kamu menghilangkan yang spark joy atau yang ngebikin kamu happy selama ini. Jadi aku saranin buat jangan menghilangkan hobi-hobi kamu. Yang keenam, aku saranin buat kamu menjalanin hidup minimalis ini secara bertahap dan pelan-pelan. Memulai kebiasaan baru itu perlu proses yang gak gampang dan kamu mesti menghargai setiap prosesnya. Karena lebih baik kalau kamu ngelakuin sesuatu secara sedikit demi sedikit dibanding melakukannya dengan cara yang sangat ekstrim. Kebiasaan yang ekstrim ini bakal bikin kamu kaget dan kamu ngerasa nggak betah buat menjalani hidup minimalis. Akhirnya kamu pun balik ke rutinitas sebelumnya, ke kebiasaan sebelumnya yang jauh dari kata minimalis dan semua yang dilakukan jadi sia-sia. Jadi hargai setiap proses yang kamu jalani ya. Itu semua adalah hal-hal yang mesti kamu ketahui sebelum menjadi minimalis. Kalau kamu ngerasa postingan ini bermanfaat, jangan lupa kamu klik like button dan share video ini ke teman-teman kamu. Thank you for watching. See you on my next videos. Bye!